Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi nikmat sehat, maka kita harus terus berkarya, berprestasi, dan berkreasi. Dan jangan lupa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan, dan terus menjaga imunitas tubuh kita. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar bab sistem reproduksi pada manusia. Subtema kali ini adalah pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian pembelahan sel. Yang kedua, untuk mengetahui proses yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis. Sebagai makhluk hidup, manusia akan mengalami tumbuh dan berkembang. Untuk itu, sel tubuh perlu melakukan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel yang pertama, pertumbuhan. Kita bisa tumbuh karena sel membelah terus-menerus. Yang kedua, perbaikan tubuh yang rusak. Jika kita mengalami luka itu lama-kelamaan akan mengering. Hal ini karena adanya regenerasi sel, yaitu sel membelah terbentuk lapisan kulit yang baru. Yang ketiga adalah reproduksi. Fungsi dari reproduksi adalah dapat melestarikan keturunannya. Contoh, beruang. Yang kedua, amuba. Bereproduksi dengan membelah diri. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau somatik. Tujuannya untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi sel yang rusak. Sifat selnya yaitu identik, artinya sifat sel anak sama dengan induknya. Hal ini terjadi karena jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk yang dilambangkan dengan 2N yang kita sebut dengan diploid. Jumlah kromosom pada manusia ada 46 buah atau 23 pasang kromosom. Berikut 4 tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, profase, kedua metafase, 3 anafase, dan telofase, yang kita singkat dengan PMAT. Tahap yang pertama adalah profase. Benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Kemudian mengganda membentuk kromatid. Membran inti menghilang dan sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di tengah kedua sentriol akan ada benang halus yang disebut dengan benang spindle. Tahap yang kedua adalah metafase. Kromatid yang telah terbentuk pada tahap profase akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator yang berada lurus di tengah seperti ini. Tahap ketiga adalah anafase. Terjadi pembelahan kromatid, masing-masing akan menuju ke kutub yang berlawanan mendekati sentriol. Tahap yang keempat adalah telofase. Terjadi pembelahan plasma sel atau sitokinesis yang awalnya ada 1 sel menjadi 2 sel. Pada telofase, sifat atau ciri-cirinya terbalik dengan tahap profase. Kalau di profase, kromatin menjadi kromosom. Sedangkan kalau di telofase, kromosom berubah menjadi kromatin. Membran inti mulai terbentuk kembali.
Dan sentriol yang tadinya ada 2 sekarang menjadi 1 sentromere. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuannya adalah untuk reduksi atau pengurangan jumlah kromosom agar jumlah kromosom pada generasi berikutnya selalu tetap. Karena jumlah kromosom tidak sama, maka sifat sel anak tidak sama dengan sel induknya. Jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom induknya. Jika kromosom induknya 2N atau diploid, maka jumlah kromosom anak setengah dari 2N, yaitu N, yang disebut dengan haploid. Jumlah total kromosom pada manusia ada 46 buah. Jadi, untuk sel anak pada pembelahan meiosis hanya setengahnya saja, yaitu 23 buah. Tahap pembelahan meiosis dibagi menjadi 2. Meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi, dapat disingkat dari PMAT1 dilanjutkan ke PMAT2. Masing-masing tahap memiliki ciri yang sama dengan mitosis. Perbedaannya adalah pada profase 1. Setelah benang kromatin menebal menjadi kromosom, maka akan membentuk tetrat atau kromatid ganda. Lengan kromatid yang berdekatan akan menempel sehingga terjadi peristiwa pindah silang yang membuat gen akan saling bertukar. Inilah perbedaan utama pada meiosis. Jadi, kalau digambarkan, ada beda warna pada lengannya. Pada metafase 1, tetrat akan berjajar di bidang ekuator. Pada anafase 1, tetrat akan berpisah ke kutub berlawanan. Dan pada telofase 1 terjadi sitokinesis menjadi 2 sel anak. Kemudian dilanjutkan tahap meiosis 2, yaitu profase 2. Metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Cirinya mirip mitosis dan akhirnya dihasilkan 4 sel anakan. Untuk mempermudah, marilah kita pelajari perbedaan mitosis dan meiosis. Tempat mitosis terjadi pada sel tubuh, meiosis pada sel kelamin. Tujuan mitosis adalah pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan meiosis untuk reduksi kromosom. Sifat sel anak pada mitosis sama dengan induknya, sifat pada meiosis tidak sama dengan induknya. Kromosom sel anak pada mitosis 2N atau diploid, sedangkan pada meiosis N atau haploid. Jumlah sel anak pada mitosis 2, sedangkan pada meiosis 4. Tahapan pada mitosis adalah PMAT, sedangkan pada meiosis PMAT1 dilanjutkan menjadi PMAT2. Demikian penjelasan sistem reproduksi manusia subbab pembelahan sel. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi